Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarani, Prodi MP1. Nah, di sini saya akan membacakan hasil makalah saya yang berjudul Neraca Lajur dan Jurnal Penyesuaian. Nah, yang pertama saya bahas adalah pengertian neraca lajur. Neraca lajur merupakan sebuah laporan yang berisi semua data-data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk memudahkan kita hendak membuat laporan keuangan. Nah, di sini ada tujuan dibuatnya neraca lajur, diantaranya adalah untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk melihat perkiraan atau potensi yang akan terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Hal ini merupakan persiapan sebelum untuk menyusun laporan keuangan yang resmi. Yang keempat, untuk mempermudah mencari kekeliruan atau kesalahan yang mungkin tanpa sadar dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Di sini saya akan jelaskan format neraca lajur. Yang pertama adalah kolom nama rekening berisi nama-nama rekening. Yang kedua, kolom nama saldo. Data dapat diambil dari neraca saldo yang sebelumnya, di mana nominal angkanya bersumber dari saldo akhir di masing-masing rekening di buku besar. Nah, yang selanjutnya kolom jurnal penyesuaian. Data untuk kolom ini diambil dari data penyesuaian debit dan kredit. Ayat jurnal penyesuaian dicantumkan dalam baris yang tepat sesuai dengan nama rekening. Yang selanjutnya kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom ini menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan antara kolom neraca saldo dengan kolom jurnal penyesuaian, sehingga telah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka diperoleh dari mengurangkan atau menambahkan angka yang terdapat pada kolom jurnal penyesuaian dan jurnal neraca saldo. Jika kolom neraca saldo di posisi debit dan jurnal penyesuaian di debit, maka neraca saldo disesuaikan bertambah. Jika kolom neraca saldo di posisi debit dan kolom jurnal penyesuaian di kredit, maka neraca saldo disesuaikan menjadi berkurang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau neraca saldo itu ada di debit, jurnal penyesuaian ada di debit, maka bertambah. Dan jika neraca saldo berada di kredit dan jurnal penyesuaian ada di kredit, maka nilainya akan bertambah. Kenapa seperti itu? Karena sama-sama di kredit maupun di debit. Kalau antara satunya ada satu di kredit dan debit, maka nilainya akan berkurang. Nah, selanjutnya kolom perhitungan laba rugi. Tahap selanjutnya adalah memindahkan saldo setiap rekening ke kolom laporan keuangan yang tepat. Nah, misalnya kolom neraca berisi rekening real, yakni harta, hutang, dan modal. Yang sudah pengertian jurnal penyesuaian. Menurut Herudin dan Hisnol, pengertian jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo sebenarnya sampai dengan periode akhir laporan, atau untuk memisahkan pendapatan dan beban dari suatu periode ke periode lainnya. Itu hanya untuk memisahkan atau penyesuaian. Itu tujuan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ditunjukkan untuk memisahkan biaya yang sudah menjadi beban di suatu periode akuntansi dengan yang belum. Selain itu, jurnal penyesuaian juga dilakukan untuk memisahkan pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan yang belum. Fungsi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian fungsinya diantaranya adalah menyesuaikan biaya yang sebenarnya terjadi. Tugas itu adalah menyesuaikan. Yang kedua, menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Yang ketiga, menyesuaikan kondisi barang dagang dengan sebenarnya. Yang keempat, mencari perkiraan real dan nominal sesuai kondisi sebenarnya dan yang harus diakui oleh akhir periode. Nah, di sini ada kesimpulan neraca lajur perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses penyusunan laporan keuangan yang dimulai dengan analisa transaksi keuangan, dilanjutkan dengan pencatatan hasil analisa transaksi tersebut ke dalam jurnal umum dan jurnal penyusunan laporan keuangan, dan bentuk form per kolom disebut sebagai kerja kertas.
atau neraca lajur perusahaan dagang ini terdapat neraca saldo yang belum ada telah disesuaikan kolom laba rugi dan kolom neraca. Dari neraca lajur inilah kemudian disusun 5 jenis laporan keuangan yang sesuai dengan format yang ditentukan oleh standar akuntansi keuangan atau SAK. Jadi keberadaan kertas kerja atau neraca lajur perusahaan dagang ini sangat membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.